Dan tentunya pada hari ini menjadi hari yang mengembirakan bagi para atlet SEA Games Tribuners. Para atlet ini nampak hadir dalam acara penyerahan bonus atlet di Istana Negara, Jakarta. Untuk acara ini, Tribuners dibersamai oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Jadi Erick Thohir ini melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia ini berhasil menduduki peringkat 2 SEA Games ke-33 Thailand. Jadi capaian tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 95 dan faktanya ini pertama kalinya sejak tahun 95 Indonesia ini menempati ranking 2 di Asia, Tribuners. Nah, tentu saja kebetulan tidak sebagai tuan rumah. Kalau tuan rumah mungkin biasanya juara umum nih ya. Dan untuk jumlah medali emas yang diraih sendiri oleh para atlet ini melampaui target yang ditetapkan oleh Kemenpora, yakni 80 emas. Pada SEA Games Thailand di tahun ini, Indonesia meraih 91 emas, kemudian 111 perak dan 131 perunggu. Erick pun menyatakan dengan penuh bangga ya atas prestasi para atlet tersebut yang tentu saja telah mengharumkan nama Indonesia. Kemudian dalam kesempatan tersebut, Menpora juga melaporkan mengenai sejumlah persiapan yang dilakukan untuk menghadapi ajang olahraga selanjutnya, yakni ASEAN Para Games yang akan digelar pada 26 Januari, kemudian ASEAN Games di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober, lalu Youth Olympics di Senegal pada 31 Oktober. Wow, luar biasa ya. Semoga prestasi di kompetisi selanjutnya mereka ini bisa lebih sukses dan tentunya membawa bangga nama Indonesia. Kemudian dalam kesempatan ini yang memang dilaporkan kepada Presiden, Prabowo pun akhirnya memberi janji Tribuners akan kembali menaikkan nominal bonus untuk atlet berprestasi di ajang ASEAN Games mendatang. Pasalnya, standar bonus yang diberikan negara untuk atlet berprestasi di ajang SEA Games ini sudah naik dari 500 juta ini menjadi 1 miliar rupiah untuk atlet peraih medali emas di sektor tunggal. Untuk itu, Kepala Negara berpesan agar atlet ini menyiapkan diri untuk ASEAN Games. Ia berharap ya para atlet ini dapat kembali mengharumkan nama bangsa setelah berhasil meraih 91 medali emas di ajang SEA Games. Yang harapannya perolehan ini jauh bisa lebih tinggi dari target semula yang mencapai 80 emas. Lebih lanjut, Prabowo meminta para atlet ini menggunakan bonus untuk hal-hal positif seperti tabungan masa depan. Jadi ia tidak ingin ya bonus yang diberikan negara sebagai bentuk penghargaan atas prestasi ini digunakan untuk hal-hal yang cuma-cuma atau hal negatif saja. Sedangkan menurut Erick Thohir, bonus ini menjadi bonus yang terbesar sepanjang sejarah loh ternyata. Tadi Tribuners, pada dalam pertemuan ini, Prabowo juga menyinggung seputar kaitan kualitas olahragawan dengan negara asalnya Tribuners. Jadi Prabowo ini menyebut bahwa prestasi olahragawan atau atlet ini merupakan cermin sebuah bangsa. Prabowo sendiri menilai jika atlet sebuah bangsa ini lemah atau kalah dalam sebuah kompetisi olahraga, negara yang diwakili negara ini juga negara yang lemah menurutnya. Jadi ibaratnya para olahragawan yang dipilih untuk mewakili bangsanya memberi suatu simbol ya, atau memberi suatu tanda bahwa bangsa ini bangsa yang kuat. Jadi kalau olahragawannya lemah, olahragawannya ini mungkin sering kalah, ini menggambarkan bahwa bangsa ini lemah dan juga bangsa ini kalahan begitu Tribuners. Dan menurut Prabowo, fakta itu menjadi tanda penting para olahragawan yang dipilih untuk mewakili negara di segala pertandingan. Oleh karena itu, ia berterima kasih ketika mengetahui atlet yang dikirim Indonesia ini amat berprestasi. Bahkan dalam kesempatan ini Prabowo juga menceritakan pengalamannya ketika dirinya ini sempat mengikuti jalannya penampilan atlet di SEA Games 2025. Antara lain lari 10.000 meter dan juga perahu naga.
Nah, ia mengaku tegang selama menyaksikan pertandingan ini dan bangga dengan kerja keras para atlet ya Tribuners. Dan memang tentunya hal ini luar biasa. Semoga langkah ini menjadi pelecut semangat juga ya bagi para calon atlet SEA Games di tahun-tahun mendatang. Dan semoga Indonesia ini selalu diberikan kemenangan atas semua proses dan usaha dari para generasi emas bangsa. Namun sebelum melanjutkan menuju topik selanjutnya, kita simak dulu ya beberapa tayangan berikut ini. Dalam pembangunan sebuah negara, dalam perjuangan kebangkitan sebuah negara, olahraga adalah satu cermin daripada keberhasilan negara tersebut. Para olahragawan yang dipilih untuk mewakili bangsanya memberi suatu simbol, memberi suatu tanda bahwa bangsa itu bangsa yang kuat. Kalau olahragawannya lemah, olahragawannya kalahan, itu menggambarkan bahwa bangsa kita lemah dan bangsa kita kalahan. Demikian pentingnya para olahragawan yang dipilih mewakili bangsa itu. Karena itu, saya sangat terima kasih sama saudara-saudara dan saya sangat bangga dengan saudara-saudara. Ini adalah masalah harga diri sebuah bangsa. Karena itu, saudara melihat negara-negara semua dari dunia antusias untuk ikut serta. Bahkan saudara-saudara, ada negara-negara yang bersedia berbuat apa saja untuk menang. Saya mengerti mungkin di cabang-cabang yang penilaiannya tidak terlalu objektif, saudara telah berbuat yang terbaik, tapi saudara dikasih nilai yang tidak sesuai. Itu saya kira biasa itu ya. Tidak usah berkecil hati, yang penting saudara-saudara telah berjuang sekeras tenagamu dan sekarang masalahnya adalah bagaimana saudara bisa meningkatkan prestasimu di saat-saat mendatang. Saya juga terima kasih para ketua cabur yang telah membina dengan baik. Ya, tanpa pembinaan yang baik tidak mungkin prestasi dan hasil saudara-saudara, saya kira saudara-saudara bisa merasakan betapa negara menghargai putra-putrinya yang berjuang untuk kehormatan bangsa. Kalau kita memberi penghargaan berupa uang, maksudnya itu adalah justru untuk menjadi tabunganmu dalam masa-masa yang akan datang. Bukan hanya kita seolah-olah membayar upah, tidak. Ini adalah penghargaan karena untuk mencapai tingkat seperti saudara, saudara korbankan waktumu, saudara korbankan tenagamu, saudara korbankan mungkin hal-hal yang saudara bisa hidup dengan enak, santai, tapi saudara latihan, saudara berjuang. Ini adalah penghargaan atas itu, penghargaan atas keringatmu, atas jerih payahmu. Saudara-saudara, menjadi atlet itu membutuhkan mental yang khusus. Menjadi atlet yang dipilih di kancah internasional itu mentalnya lebih khusus lagi. Orang yang tidak punya semangat tidak mungkin bisa tampil di tingkat internasional. Saudara mungkin pada saat lelah, capek, kramp, sudah mau menyerah, tapi saudara mencari kekuatan dalam, kekuatan energi lagi demi negara, demi orang tua saya, demi
kawan-kawan saya tidak boleh menyerah. Ini kelihatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.